Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, melalui Injil ini kita diundang untuk merenungkan diri kita masing-masing. Ibu bapak, pada umumnya orang senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Ini umumnya. Apakah yang misa malam hari ini orang-orang umum atau tidak umum? Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengimani Kristus, ketika kita meyakini Kristus, kita dijadikan orang tidak umum. Saya kutipkan bacaan yang baru saja kita dengarkan. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Budaya kasih. Budaya kasih ini milik siapa? Warisan siapa? Tuhan. Lalu di sini kira-kira budaya apa? Kalau di budaya Tuhan, di sini budaya lawannya? Yakin aja, enggak apa-apa. Budaya? Setan. Tuhan memberikan budayanya, yaitu budaya kasih. Dan di sini budaya setan memberi budaya apa? Kasih versus kebencian. Budaya kasih di sini saya kutipkan. Begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Budaya kasih memberi yang terbaik. Budaya setan menuntut. Seperti anak yang hilang, dia punya jatah. Bapa, mana jatahku? Menuntut. Nah, kira-kira aku ini setelah mengenal Kristus, apakah semakin bisa menumbuhkan diri dalam budaya kasih, memberi bahkan yang terbaik. Dan yang kedua, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Budaya kasih menyelamatkan. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, bagaimana itu diselamatkan? Namun bukan untuk menghakimi budaya setan. Kalau ada yang keliru, salah, salahmu toh, kapokmu kapan? Budaya setan. Kira-kira sudahkah budaya kasih merasuk? Kalau ada yang keliru, ada yang salah, aku ingin menyelamatkan. Dan semoga sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, budaya kasih Tuhan. Yesus Kristus diberikan kepada kita manusia yang jatuh dalam dosa, diangkat untuk kembali bersatu. Tahun jubileum, pintu dibuka supaya kita bersatu. Budaya kasih menyatukan. Budaya setan memisahkan.
mencerai-beraikan. Nah, aku yang hadir untuk keluargaku, untuk keluarga besarku, untuk lingkunganku, masyarakatku, gerejaku, apakah aku ini menyatukan, mendamaikan, atau aku ini malah memisah-misah, mencerai-beraikan? Nah, yang terjadi sering lucu. Mengimani, beribadah kepada Tuhan Yesus, budayanya budaya setan. Yang diimani, yang dipercaya Tuhan, namun bukan budaya kasih yang dihayati, malah budaya setan. Nah, semoga kita boleh merenungkan hidup kita. Maka kita perlu waspada, mawas diri. Mengapa? Semua orang iso kesetanan, iso kerasukan setan. Harus mawas diri, harus sadar. Seringkali kita diundang kumpul-kumpul, bolane ngerumpi, ngomongin jeleknya orang. Nah, kita mengimani, meyakini Tuhan, namun budayanya ya budaya setan. Artinya apa? Warisan Tuhan tidak hidup. Maka semoga kita sungguh-sungguh di bulan Maria ini mau bertekun bersama Bunda Maria. Kita tidak menyembah, kita menghormati. Mengapa menghormati? Karena Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Tuhan Yesus. Dan mengapa kita berdoa melalui Bunda Maria? Karena Bunda Maria perantara segala rahmat. Bahkan di dalam mujizat Yesus yang pertama, masih ingat ya? Perkawinan di Kana, habis anggur, lalu Bunda Maria berkata, apa yang dikatakannya lakukan. Tidak lain tidak bukan kita menekuni budaya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kulakukan. Dan semoga sungguh-sungguh kita dimampukan. Sehingga kita akan mohon berkat patung Bunda Maria, rosario. Apakah masih ada rosario yang dipegang ibu bapak? Jadi nanti masih perlu berkeliling. Oh ya. Atau satu rupa, satu wajah, satu piuk-piuk begitu. Biar marem. Kalau ada yang pingin begitu enggak apa-apa loh. Kita mau mengawali paling tidak sebulan gali ama, 3 kali salam Maria, Bapak, Ibu, Anak. Karena kita meyakini kebiasaan yang diulang-ulang bisa jadi karakter. Dan kalau sebulan ini nanti kita mengulang bersama Bapak, Ibu, Anak, gali ama, 3 kali salam Maria, semoga kita punya karakter Bunda Maria, di mana sungguh menjadi pribadi yang setia sampai putranya di kayu salib lalu menggendongnya. Semoga kita juga menjadi ayah, ibu, anak yang setia. Karena setan pinter, setan itu pinter.
menggoda, merayu. Maka kalau kita tidak berkarakter, iman bisa sungguh kelot setan. Maka semoga dengan bertekun di bulan Maria ini, kita semua akan ditumbuhkan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Bunda Maria. Bahkan akan dibawa Bunda Maria kepada putranya Yesus Kristus, sehingga kita penuh dengan rahmat, kasih, karunia Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.